Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita semuanya dijauhkan dari segala macam malapetaka, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan. Allahumma salawat beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tafsir juz 30, dan sekarang kita masuk ke dalam surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah yaitu urutan surat yang ke-88, termasuk dari surat-surat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, berjumlah 26 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu Pak, al-qiyamah, li'annaha tahjal khalaiqa bi ahwaliha. Jadi ya, salah satu nama dari hari kiamat ya. Kita ketahui nama-nama hari kiamat itu banyak ya. Ada al-qari'ah, al-haqqah, itu hari kiamat ya, al-qiyamah, dan salah satunya juga al-ghasyiyah ya. Al-qiyamah, kenapa dinamakan al-qiyamah? Karena sesungguhnya ya, saat itu makhluk-makhluk Allah itu
selimuti ya atau ditutupi bi ahwaiha dengan kengerian atau kedahsyatan ya hari kiamat. Ya. Hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Hari yang sangat dahsyat. Saat itu manusia tidak bisa berlari ya, menghindar dari kengerian tersebut. Ya Allah akan tegakkan yang namanya hari kiamat. Allah akan membalas apa yang telah dikerjakan oleh hambanya selama hidup di dunia. Makanya di ayat selanjutnya kata Allah, ya jadi di surat Al-Ghasyiyah nanti Allah menjelaskan ada dua tipe manusia, Pak. Yang pertama kata Allah di ayat kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada muka-muka yang dalam keadaan tertunduk, terhina, ya. Abbar biha 'anid dawati fil mawdi'ain, ya. Ini ungkapan ini ya yang menunjukkan ada dua keadaan ya. Yang satu yang ini nih, khashi'ah dzalilah, yaitu terhina. Yang pertama ini ya, jadi orang tertunduk khusyuk, Pak, khusyuk tertunduk ya, cuman tenangnya ini, Pak, dia itu terhina. Kenapa? Amilatun nasibah. Dia telah berusaha keras, bekerja keras, tapi semuanya tidak ada manfaatnya, tidak diterima oleh Allah, semuanya sia-sia, makanya dia tertunduk hina. Nanti di akhirat ada orang seperti itu. Itu yang pertama. Zata nasabin wa ta'bin bisalasil wal aghlal. Mereka capek, lelah, diikat dengan rantai, dibelenggu. Ini pertama nih, orang yang di dalam neraka. Allah jelaskan di ayat selanjutnya sifat-sifat neraka, Pak. Tasla naron hamiyah. Mereka ini, Pak, Allah masukkan, Allah bakar di dalam api neraka. Tusqa min ainin aniyah. Ya, orang di dalam neraka itu haus, Pak. Oh, pasti haus sekali. Dan Allah kasih minum. Apa minumnya? Tusqa min ainin aniyah. Mereka dikasih minum oleh Allah dari mata air yang sangat panas. Syadidatil hararah. Air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ya, orang di neraka juga lapar. Pasti lapar sekali. Tapi makanannya apa? Kata Allah, laisa lahum ta'amun. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali min dhari, dari pohon yang berduri. Huwa naw'in minasyauki la tar'ahu dabatan liqubsihi. Ya, sejenis apa? Ya, dari duri ya, yang hewan aja nggak mau makan karena ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang makanan itu ya tentu tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ya, jamaah sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang yang pertama ya, bahwasanya nanti di akhirat ada orang yang tertunduk, terhina karena mereka ya telah berbuat di dunia, mereka capek di dunia, bekerja keras untuk dunianya hingga akhirnya lupa akhiratnya. Ada juga ulama yang mengatakan, ya mereka juga capek. Ya, jadi pertama, Pak, ini ada ulama yang mengatakan ini orang-orang Nasrani, ya, karena mereka tuh beramal tanpa
ilmu, seperti di dalam surat Al-Fatihah yang ketika Allah berfirman ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu artinya ya orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai Allah itu orang Yahudi. Mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Adapun yang sesat itu orang Nasrani, mereka itu beramal tanpa ilmu. Ini maksudnya orang Nasrani yang pertama. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwasanya ya termasuk orang-orang beriman juga, Pak. Orang-orang yang beriman yang mereka beramal akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Allah. Mereka beramal juga karena riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, ya maka mereka sia-sia amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan, Pak, dalam hadis yang sahih, mungkin Bapak pernah mendengar juga, bahwasanya orang yang masuk neraka pertama kali, Pak, di kalangan orang yang beriman itu bukan orang-orang yang secara kelihatan mata itu orang berdosa, enggak, Pak. Orang yang beribadah, bahkan amal solehnya ini amal soleh yang tinggi, Pak. Yaitu siapa? Orang alim, seorang qori. Yang kedua, seorang yang mati syahid. Maksudnya ini ya, amal soleh luar biasa. Kemudian orang yang dermawan. Ini orang yang Allah lemparkan ke dalam neraka yang pertama itu orang-orang itu, Pak. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Orang yang alim, yang berilmu, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran seperti ini nih. Ketika di akhirat ditanya sama Allah, apakah engkau telah mengajarkan Al-Quran, kemudian belajar dan seterusnya? Kalau engkau ikhlaskan, iya aku ikhlas untukmu ya Allah. Tapi kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Allah tuh tahu hati kita, Pak. Engkau dusta, kata Allah. Engkau seperti itu hanya ingin disebut seorang alim, ya, ingin disebut ustadz misalnya, ingin disebut qori, dan engkau telah mendapatkannya, engkau telah mendapatkan pujian orang, akhirnya Allah ya campakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik ya. Ini untuk diri saya pribadi, Pak ya. Jadi ya urusan niat, mah. Yang tahu diri kita pribadi dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid. Ya. Ditanyakan oleh Allah, apakah engkau berjihad di jalan Allah, engkau ikhlas untuk? Iya ya Allah, aku ikhlas untukmu. Tapi kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad, berperang, ingin dikata sebagai seorang pemberani. Dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Akhirnya Allah campakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan. Ya, apakah yang engkau telah lakukan? Kata dia, tidaklah ada jalan-jalan kebaikan kecuali aku bersedekah di dalamnya. Aku berinfak. Ikhlas untukmu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Ya, engkau ingin disebut seorang dermawan, orang baik. Akhirnya Allah campakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu Pak ya. Jadi hati-hati ketika beribadah itu harus ikhlas. Jangan ingin dipuji orang, jangan ingin dilihat orang. Yang ngasih pahala kita siapa? Allah. Jangan nggak enak karena itu. Ya. Ya. Tasla naron hamiyah. Ya, Allah bakar di dalam api neraka. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minuman yang ya air yang sangat panas. Bayangkan kita di dunia minum teh panas saja, Pak ya. La ilaha illallah. Di akhirat dikasih minum, bahkan di dalam ayat yang lain tuh minumannya, Pak, timah yang sudah mendidih, Pak. Timah melepuh, ya Allah, rusak, hancur semua ususnya di dalamnya ya. Mengerikan sekali. Kemudian dikasih makan, laisal ta'amun illa min dhari. Mereka dikasih ya tidak dikasih makan kecuali duri. Ya, jadi penduduk neraka itu dapat minum, dapat makan, makanannya kayak gitu ya. La ya'kuluhu illa min ghis. Mereka dikasih makan minum darah dan nangis.
dan seterusnya. Ya, la yusminu wa la yughni min ju', ya tentu tidak menggemukkan dan tidak menghindarkan dari rasa lapar. Itu keadaan orang yang pertama, yaitu Allah menyebutkan sifat ya neraka Jahannam, kemudian Allah melanjutkan ayatnya menjelaskan kepada kita keadaan orang yang kedua. Kata Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Dan kata Allah, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu juga terdapat orang-orang yang wajahnya berseri-seri, mendapatkan nikmat, hasanah, kebaikan. Lisa'yiha radiyah. Kenapa mereka berseri-seri, Pak? Ya, itu semua karena usaha yang telah mereka kerjakan di dunia berupa amal soleh dan ibadah. Fid dunya bi ta'ati, ya, di dunia mereka taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan berbakti sama orang tua, dia berbakti sama orang tuanya. Allah perintahkan baca Quran. Allah perintahkan untuk jujur. Allah perintahkan untuk baik kepada tetangga, dia baik kepada tetangga. Ini, Pak. Dan dia meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, dia tidak berjudi, dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak makan riba, sama orang tua tidak durhaka, dia tidak menggibai orang. Ini, Pak, nanti di akhirat wajahnya berseri-seri. Radiyah fil akhirati lam ra'at sawabahu. Ketika di akhirat mereka melihat balasan yang Allah berikan kepadanya. Fi jannatin 'aliyah. Mereka di dalam surga yang tinggi. Hisan wa ma'nan, ya, secara mereka merasakannya ya, secara zahir dan ma'nawi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga kita tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia. Ya. Ay nafsun dzata laghwin. Ay hadzayani minal kalam. Ya. Seorang tidak mungkin ya mendengar perkataan yang sia-sia, ya, yang lantur, yang dan seterusnya. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada apa, Pak? Ainun jariyah, mata air yang mengalir. Bil ma'i bi ba'na uyun, ya, air yang mengalir, mata air. Fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga ada sarir. Sarir itu ranjang, tempat tidur, dipan, tahta-tahta yang tinggi, kasurnya empuk, di atasnya ada bidadari, Pak. Siapa yang enggak? Semoga Allah mudahkan kita, Pak, ya, untuk selamat dari api neraka dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa namariqu masfufah, ya, terdapat bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa zarabiyyu mabsusah, terdapat permadani yang terhampar. Ya. Baik. Ya, ini keadaan manusia yang kedua.
Jadi ada orang yang tertunduk karena terhina, ada orang yang mukanya berseri-seri. Ya di dunia aja Pak ya, kalau orang kita lihat wah senyum-senyum nih kayaknya lagi seneng nih ya kan, lagi dapat rezeki ya. Ada orang di dunia juga cemberut aja ya kan, masuk kantor nggak salam nggak apa, oh kayaknya habis di omelin. Di akhirat juga ada kayak gitu Pak ya. Ada orang yang tertuntut terhina, ya dia menyesal sejadi-jadinya, nggak ada manfaatnya penyesalannya. Ada orang yang berseri-seri wajahnya, bahagia. Karena apa? Karena amal ibadah, ketaatan yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Mereka ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Mereka di surga yang tinggi. Ya, surga yang tinggi, Pak. Surga itu bertingkat-tingkat, Pak ya. Dan antara satu tingkat dengan tingkat yang di atasnya tuh jaraknya antara langit dan bumi. La tasma'u fiha laghiya. Di surga orang itu enggak bakal mendengar perkataan yang sia-sia. Enggak ada, Pak. Di surga itu enggak ada. Adanya bahkan makanya dalam ayat lain la yasma'una fiha lahwan illa salama. Di dalam surga tidak ada perkataan sia-sia kecuali ucapan keselamatan. La yasma'una fiha lahwan wala ta'thima. Di dalam surga orang tidak akan mendengar perkataan sia-sia dan perbuatan yang dosa ya, enggak ada. Allah cabut Pak ya, di dalam surga itu keburukan-keburukan Allah cabut. Enggak ada di surga itu rasa iri, dengki, cemburu, itu enggak ada. Ya, semuanya kebaikan. Fiha ainun jariyah, di dalam surga ada mata air. Di surga ada mata air Pak, sungai dari atas, dan di dalam surga itu disebutkan dalam hadis sungainya ada 4 ya, sungai air tawar, sungai madu, sungai susu, dan sungai apa? Arak ya, yang kata Nabi SAW, orang yang minum arak di dunia dia tidak akan merasakan lezatnya arak di surga. Ya, arak surga beda, Pak. Arak di dunia bikin pusing, bikin mabok, muntah-muntah dan seterusnya lah ya kata orang. Iya, di surga enggak beda ya. Ngefly atau terbang. Iya ya. Nah, itu godaan syaitan Pak ya. Katanya kalau iya minum itu udah apa masalah hilang, yang ada bikin masalah, nambah masalah. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga ada dipan-dipan, tahta kasur yang empuk, di atasnya ada bidadari Pak. Ya Allah, masa kita nggak tergiur Pak ya, orang yang nggak habis pikir Pak ya. Coba akalnya dipakai Pak. Dunia ini sementara. La ilaha illallah. Dunia ini capek Pak. Sabar. Berkali-kali saya, ya bukan kita sama-sama belajar Pak ya. Di dunia ini kita Pak hidupnya susah. Yang penting ibadah Pak. Insya Allah Pak ibadah. Kita di akhirat masuk surga. Sabar. Jangan sampai di dunia susah, gak ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhirat lebih sengsara. Di dunia susah nggak apa-apa. Disebutkan dalam hadis Pak, orang di dunia yang hidupnya paling nikmat, nggak pernah sakit, uangnya banyak, pokoknya nikmat sekali, orang nomor 1 paling nikmat itu. Ketika di akhirat dia dicelupkan ke dalam neraka, sekali celupan ditanya, apakah engkau pernah merasakan nikmatnya hidup di dunia? Dia nggak pernah, lupa semuanya, nggak pernah. Padahal di dunia orang paling nikmat. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Pokoknya paling sengsara, paling miskin, seumur-umur sakit. Paling sengsara deh Pak. Di akhirat dia masuk surga, dicelupin sekali aja ke surga, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan di dunia? Enggak pernah. Lupa dia Pak. Dunia sementara Pak ya.
Nikmat surga yang paling rendah aja Pak, disebutkan sama Nabi itu seperti seorang yang menguasai dunia beserta isinya, kemudian dikali 10 kali lipat. Itu nikmat surga paling rendah. Ada loh orang menguasai dunia beserta isinya di dunia? Gak ada. Dan nikmat surga paling rendah kata Nabi SAW itu orang yang dikasih dunia beserta isinya kemudian dikali 10 kali lipat. Itu paling rendah Pak. Masih nggak tergiur Pak? Wa aqwabum mawdu'ah, ya. Kemudian ada gelas-gelas, ya, ayat ini tadi kelewatannya. Ada gelas-gelas yang udah tertata rapi lah, ya. Udah di tempatnya. Ala hafatil uyuni mu'addatul li syurbihim, ya. Jadi gelas itu terdapat di pinggir-pinggir sungai, disiapkan untuk diminum. Di surga namanya gelasnya selalu terisi. Ya, selalu terisi, enggak habis kemudian enggak ada, enggak. Selalu terisi dan nikmatnya luar biasa. Ya, semua apa yang ada di surga dengan itu hanya sebatas nama aja sama, Pak. Namanya sama ya, ada permadani, ada hakikatnya, nikmatnya jauh beda ya. Di surga wana mariku masfufa, ya, ada bantal-bantal yang tersusun rapi, wazaro biyu mabsusa, ada permadani yang terhampar ya. Ini namanya aja sama Pak, ya, ada permadani. Ya, di dunia juga ada permadani ya. Hakikatnya beda ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita diberi kesabaran ya, berada di atas ketaatan ibadah kepada Allah, dimudahkan untuk menjalankan perintahnya, dimudahkan untuk menjauhi semua larangannya, kita sabar hingga akhir hayat kita, hingga kita husnul khotimah, kita masuk surga selamat dari neraka, amin ya robbal alamin. Kita berdoa dulu, silakan.